Iya Bu, Mbak Siva mau join. Saya presentasikan sekarang. Untuk persiapan praktikumnya, kalian akan melakukan praktikumnya pekan ini, terserah mau hari Sabtu, mau hari Minggu, dengan kelompoknya masing-masing. Praktikumnya tentang debit aliran sungai. Tujuannya adalah untuk mengukur dan menghitung debit. Kita kemarin udah mempelajari ya debit itu apa, dan cara ngitungnya seperti apa. Sudah dipelajarin. Nah, aliran sungai pada bentuk penampang sungai yang berbeda. Jadi, menghitung debitnya pada aliran sungai pada bentuk penampang yang berbeda. Kita juga sudah mempelajari macam-macam penampang di pertemuan sebelumnya. Ada yang bentuknya persegi, ada yang bentuknya trapesium, segitiga. Tapi kali ini bentuknya yang ke arah trapesium dan persegi. Oke, ini ya landasan teorinya. Kalian bisa baca sendiri, nanti saya kirimkan PDF-nya di Classroom. Ini rumusnya ya, debit aliran. Kita udah mempelajari kemarin, nanti lihat lagi di materi sebelumnya, di PPT sebelumnya juga ada di situ. Rumusnya debit A dikali V, kayak gitu. Udah lengkap. Nah ini ya keterangannya ya, saya percepat ya. Gak lama kok. Q-nya itu debit aliran, A luas penampang, V kecepatan arus. Nanti dilihat ada yang V kecil, ada yang volume kan, ada yang V kecepatan, ada yang diperhatikan rumusnya. Tapi rumus yang dipakai di sini lebih ke yang dikalikan kecepatan. A dikali kecepatan. Nah, alat dan bahan yang kalian pakai nantinya ada ini. Nanti silakan disiapin. Ada tali rafia. Kemudian ada meteran untuk mengukur panjangnya sungai, terus panjangnya bambu yang ditancepin ke sungai untuk mengetahui tingginya sungai, tinggi basah sungai ya. Ini bambunya atau kayak, Kalau yang pita ukur itu yang mana ya Bu? Sebentar. Pita ukur kayak meteran. Oh, yang buat baju itu ya? Sebentar. Pokoknya alat untuk mengukur, bisa penggaris. Tapi nggak enak kalau penggaris, enakan meteran itu. Yang kuning. Yang diulur-ulur. Ya itu. Terus wadah air mineral yang 600 ml yang biasanya botol yang kalian minum Le Minerale itu pakai itu. 2 botol kosong. Disamain kalau misalnya disamain karena bentuk itu akan mempengaruhi kan. Kayak Le Minerale dengan apa ya contohnya itu lagi ya. Le Minerale Club misalnya kayaknya bentuknya beda ya. Kayak Cleo juga bentuknya beda. Jadi cari yang bentuknya sama karena akan mempengaruhi nanti ketika wadah itu dijalankan di sungai. Kemudian yang jelas buku tulis untuk mencatat dan yang paling penting stopwatch. Stopwatch kalian bisa pakai dari HP juga bisa. Pokoknya timer lah. Nah, ini prosedur kerjanya. Oh, ini lokasi yang kemarin ya. Lokasinya itu kemarin di Sumberkola dengan 2 sungai pada bentuk penampang yang berbeda. Yang sungai kecil sama yang sungai besar. Kalian pun nanti melakukan dengan 2 sungai yang berbeda. Biasanya sungai-sungai yang bentuknya persegi itu kayak selokan kecil, tapi yang bentuknya trapesium biasanya itu sungai-sungai besar. Kalau yang Situbondo, Siva bisa di daerah Sumberkola yang stasiun ke selatan, stasiun ke barat atau ke selatan itu ya? Stasiun ke selatan. Nah itu ada 2 sungai kecil sama satu sungai kecil dan 1 sungai besar. Nah kalau Arifa nanti cari sendiri di situ. Jangan musim kemarau Bu. Yuk cari lah, mesti ada kok. Ada itu. Semua sungai bisa kan Bu? Atau gimana? Semua sungai bisa atau gimana? Bisa, semua sungai bisa. Nanti semua sungai bisa, tapi jangan yang terlalu deres banget, bahaya juga kalau cuma berdua kan, misalnya berdua atau bahaya. Kalian kan akan ngukur, akan nyebrang kan, menyeberangi gitu biasanya. Kalau perempuan khawatir hanyut kalau nggak biasa. Kalau nggak biasa di air.
Tapi Syifa udah biasa nyemplung di laut itu. Nah, langkah kerjanya yang ya, pengukuran debit pada sungai dengan bentuk segi 4 ini gampang banget. Kalau yang segi 4 itu gampang. Jadi sama, kalian cari ininya sesuai dengan ini, cari B kecilnya berapa, H kecilnya berapa. Jadi tinggi penampang basah loh ya, bukan tinggi sungainya, tapi airnya seberapa itu diukur. Jadi paling enak kan pakai bambu ditancepin, nah baru setelah itu diukur berapa tuh panjangnya. Kalian kan nggak mungkin nyelam ke tanah, ke dasar, taruh di situ, terus ditarik ke atas. Jadi yang paling mudah itu pakai bambu atau kayu. Yang lurus tapi, jangan yang bengkok-bengkok. Nah itu, yang dicari sebentar, saya teruskan lagi ya. Nanti kalau ada pertanyaan di belakang. Nah yang pertama, kalian itu mengukur hanya atau tinggi dasar sampai permukaan sungai. Paham ya? Permukaan air yang basah maksudnya. Terus kemudian mengukur lebar sungai B besar menggunakan tali rafia. Nanti saya coba share foto atau video yang kakak kalian pernah lakukan. Menancapkan bambu sebagai titik A pada daerah hulu. Paham nggak ya? Menancapkan bambu pada titik A. Jadi kalian nantep dulu titik A, kemudian titik B. Ntar saya jelaskan nanti pakai video. Kemudian mengukur jarak antara titik A ke B. Jadi misalnya ini sungai. Ini sungai ya. Mana ya? Sebentar. Kok pakai ini ya? Aduh, Nah ini misalnya sungai. Ini sungai. Di sini airnya mengalir. Nah kalian itu nancepin di sini, misalnya titik A-nya di sini. Titik A kita bikin titik A. Nah titik A-nya misalnya di sini. Bentar. Nah terus titik B misalnya di sini. Nah ini kan kalian tarik. Nah titik A ini, titik A berarti ada 2 ya. Kalian tarik pakai tali rafia ke sini. Nah ini, jadi misalnya tali rafianya diikat gini ya, biar tahu sampai mana. Aduh, anggap gini dah. Nah terus yang ini juga di sini juga dikasih. Jadi ada bambu juga. Jadi posisinya nanti seperti ini. Bentar, saya beret dulu. Nah posisinya itu seperti ini. Anggap dah betul dah ya. Ini titik A, ini titik B. Dan kalian ini nanti jaraknya kalian ukur juga pastinya. Jarak dari sini ke sini itu kalian perhatikan juga. Semakin jaraknya misalnya 3 meter, 4 meter, ngepas gitu, akan mempermudah kalian dalam menghitung. Kalau misalnya jaraknya sembarangan, jadi setelah dihitung misalnya terakhir 2,7 gitu, nanti akan susah dihitung. Jadi mungkin disepakati aja jaraknya 3 meter dari sini ke sini. Dari A ke B, lokasi A ke B. Sebentar. Susah ya. Oh, A-nya di sini deh. Di situ beda ya. Di sebelah situ B. Bentar. Oh, kok bisa salah HP-nya. Oh, sorry. Di sini A, di sini B. Nah, mengukur panjang titik A ke B. Dari titik A ke B itu berapa meter. Terus kalian menyiapkan botol air mineral dan stopwatch. Terus memposisikan botol air minum pada titik A1. Jadi ini kalian bagi menjadi beberapa garis, karena arus di sini dengan di tengah dengan di samping sini itu bisa jadi berbeda. Jadi dilakukan penelitian untuk titik A1 berapa, di titik sini berapa, dihitung kecepatannya di sini juga berapa kecepatannya, atau nanti kan dihitung debit ya.
Debit itu kan dari luas penampang, kemudian dikali apa tadi itu? Dikali kecepatan. Jadi otomatis kecepatan dari masing-masing garis nantinya berbeda, di sini berapa, di sini berapa. Cara nyari kecepatannya, itu tadi kalian memposisikan botol air minum pada titik A1. Dari sini misalnya airnya mengalir ke atas ya, mengalir ke sana. Misalnya, sebentar. Aduh. Ya Allah. Nah, misalnya air itu mengalir ke sana. Jadi otomatis botol itu kalian siapkan dulu di sini. Ada orang satu di sini, kemudian ada orang yang di sini yang megang stopwatch. Nah, yang di sini, jadi nanti saling ini apa? Kalau udah mulai gitu dijalankan, stopwatch juga nyala. Di sini nyiapkan apa namanya, botol tadi terus dilepas. 1, 2, 3 gitu ya, dilepas. Terus nanti setelah sampai ke sini itu dihitung berapa detik nyampenya. Nah, dari situ kalian bisa tahu kecepatannya berapa. Dari panjangnya ini, ya, dari panjang jarak antara A ke B dengan waktu sampainya botol, itu kalian itu dapat kecepatan di situ. Kan ini meter kan, jarak itu meter. Sedangkan nyampenya botol dari titik A1 ke sini itu adalah waktu. Jadi meter per sekon. Jarak per waktu, itulah kecepatan. Yang akhirnya kalian bisa masukkan ke rumusnya debit. Kalau loss penampang kan dari sini sudah ketahuan. Loss penampangnya berapa, sudah ketahuan. Kedalamannya berapa, terus panjangnya berapa, ketemu luasnya. Jadi begitu saja. Sama botol A1, A2, A3. Jadi semakin banyak kalian melakukan di beberapa titik, kalian akan tahu di titik ini sama nggak sih debit atau kecepatannya. Kalian akan mengetahui, oh ternyata beda ya kecepatannya atau debitnya. Kira-kira faktornya apa, kayak gitu. Bisa dilihat seperti itu. Nah, terus kemudian pengukuran debit pada sungai yang bentuk trapesium juga sama caranya. Bentar, sama. Itu sama ya, caranya sama. Sebentar, sama sudah ya. Nah, ini formulir pengamatannya. Kalian isi nama NPM. Sebentar deh. Nah, ini debit air pada sungai Segi 4 diisi, nanti kalian print diisi. Enggak, Bu. Bu, direkam saja, Bu. Nah, ini ya, sudah ya, kalian isi. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, bisa di classroom, tanyanya di classroom aja. Iya. Nanti kalian cari rata-rata dari debit aliran yang 1, 2, 3 itu berapa, ketemulah nanti rata-ratanya. Jadi yang tadi garis lurus, sungai-sungai dibagi beberapa garis itu, dicari debitnya masing-masing, ketemu debit 1, debit 2, debit 3, bisa sampai 4, bisa sampai 5 kalau mau. Nanti baru dilihat, oh rata-rata debit aliran di sungai yang besar segini, yang kecil segini. Oke. Itu, terus kemudian sebentar saya cekkan. Bu, itu saya jadi sekelompok sama Mas Rizal, Bu. Iya, yang Situbondo jadi satu kelompok aja. Jadi Arifah sendirian itu. Bentar ya. Saya share. Ini yang ini. Waktu ini mereka lagi ngecek, coba ya. Ini kebetulan nggak ada bambu, jadi mereka pakai kayu yang bisa dipakai lah adanya. Jadi di sini sebentar, mana tadi ya. Nah, ini di sini, terus sini ditarik dulu pakai, biar apa? Biar nanti ketahuan dengan jelas botolnya itu ketika dialirkan dari hulu itu jelas berhentinya gitu loh. Kalau nggak pakai tali itu nggak jelas berhentinya di mana gitu. Jadi fungsinya gitu. Kayak gitu. Nah, jadi antara air yang di sini dengan di tengah, terus kemudian dengan di sini itu beda banget arusnya. Otomatis kecepatannya berbeda dan debitnya juga berbeda yang dihasilkan. Begitu. Oke ya. Oke, Iya. Oke, sekian. Nanti silakan Siva menyampaikan ke teman-temannya di Situbondo, mengkondisikan teman-temannya kapan harinya, dan jangan lupa
kalau misalnya tidak direkam, tidak ada bukti kalau kalian melakukan praktikum ya. Iya, Bu. Gitu. Jadi semuanya harus direkam. Sekarang semuanya perlu bukti, oke? Oke. Oke, silakan kalau ada yang pertanyaan nanti ditanyakan di classroom ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.